Halo adik-adikku, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kakak doakan kalian sehat selalu, ya. Tetap penuh semangat, semangatnya dijaga terus sampai titik darah penghabiskan. Kembali kakak akan coba bahas lagi soal yang menarik adik-adikku. Kenapa menarik? Karena menantang dan beda. Ya, ini ada di soal penalaran matematika. Oke ya, itu sebelumnya saya memang sengaja kakak gambar dulu supaya nanti bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu. Ya, mengefisiensikan waktu. Oke, itu kakak gambar dalam dua tipe, tipe 3 dimensi. Ini tipe aslinya. Ini tipe 2 dimensi. Ya, cara kakak membuat gambar itu jadi kelihatan mudah. Yaitu kakak pandang secara 2 dimensi. Sementara ini adalah butiran air hujan ya. Ya, datang tegak lurus membentuk bola. Ya, butirannya adalah berupa bola. Pasti tentunya dia dengan berjari-jari adik-adikku semuanya ya. Oke, nanti dia menuju atap rumah. Lihat ya, atap rumahnya itu punya luas adik-adikku semuanya 4 meter kali 2,5 meter ya. Oke, luasnya nanti bisa kita hitung. Baik. Kemudian ya, kita bisa langsung ke pertanyaannya adik-adik ya. Misalkan gini, jika hujan turun dengan butir hujan memiliki radius akar 2/V milimeter. Jadi diketahui radius dari bintik hujan, satu bintik hujan, ya ini kita gambar ya. Oke, ini bintik hujannya misalkan gini, berupa bola dengan radius adalah, oke kakak tulis ya, radiusnya adalah akar 2/V milimeter. Oke, radiusnya ini radiusnya. Ya. Oke, jatuh tegak lurus mengenai atap. Ya. Atap yang dimaksud adalah ini deh. Jadi kakak gambar secara 2 dimensi. Ini atap, ini kemiringan atapnya ini. Ya. Ini atap, ini atap. Ya, atapnya punya luas ya, atapnya punya luas biasa. Atap luasnya adalah 4 kali 2,5 luasnya ya. Oke, terus kemudian dari situ pertanyaannya adalah, jika hujan turun dengan butir hujan memiliki radius akar 2/V milimeter, maka luas setiap atap maksimal yang basah oleh 5.000 butir air hujan adalah, oke ya. Jadi luas yang basah akibat 5.000 butir hujan. Jadi kalau misalkan diketahui jumlah butirnya adalah 5.000. Oke ya. Akan membasahi atap pada luas berapa? Oke, mari kita hitung ya. Jadi pertama kita harus cari dulu luas bolanya ya, dengan jari-jari R. Maka luas bolanya adalah A V R kuadrat ya. Oke, kita masukin deh. Nah, inilah luas yang jatuh di bidang ini deh, di bidang ini ya, istilahnya di bidang AB, C aksen, D aksen. Kita misalkan itu adalah bidang X, bidang yang sejajar sumbu X ya. Kita hitung, kita hitung V sama dengan akar ya 2/V kemudian dikuadrat ya. Kita dapatkan harganya adalah 2 mm
persegi. Ya, satuan luas adalah milimeter persegi. Itu luas terhadap bidang datar, yaitu sejajar sumbu X, namanya AX. Nah, karena atap adalah miring, jadi kamu harus cari luas butiran pada arah miring, ya, pada arah atap. Arah atap kita misalkan AR nih dia. Arah atap kita misalkan AR. Ya, arah datar kita misalkan AX. Ya. Butiran yang jatuh pada arah AX adalah 2 mm persegi. Sedangkan kamu harus cari butiran satu butir yang jatuh pada arah yang miring, yaitu AR. Maka kita cari lewat hubungan cos alfa. Jadi sebetulnya deh datanya ada lagi diketahui, yaitu cos alfa. Cos alfa sumbu X dibagi sumbu yang miring. Biasanya sumbu miring itu disebut huruf R, ya. Yang datar huruf X dan R. Jadi X dibagi R. Atau bisa juga kita nyatakan dalam bidang X dibagi bidang R. Atau bisa juga kita nyatakan dalam luas satu butir arah sumbu X, sejajar sumbu X, dibagi dengan luas satu butir searah sumbu R yang miring itu, ya, searah atap. Jadi nanti dari situ kita dapatkan satu butir arah atap, yaitu AR. AR sama dengan 5/2 kali AX. AX-nya adalah 2 mm persegi. Kita dapatkan 5 mm persegi. Inilah luas satu butir arah sumbu atau arah atap, ya. Jadi yang mengenai atap adalah AR satu butirnya. Nah, jika ada 5.000 butir, maka atap yang bisa dibasahi adalah tinggal dikalikan saja, ya. 5.000 dikali AR. Oke, inilah luas yang dibasahi oleh 5.000 butir bintik hujan pada atap, yaitu ini dia. Kita kalikan aja deh, ya. Ini kalian bisa pasti mengalikannya. Oh, nggak nampak. Oke, kita turunkan. Oke, maklum deh ya, kita turunkan deh ya. Oke, kita turunkan deh 5.000 dikali AR, kita dapatkan 25.000 mm persegi. Inilah luas di atap yang dibasahi oleh 5.000 butir air, ya, bintik hujan. Kalau dijadikan katakanlah dalam meter persegi, maka kita dapatkan angka 0,025. Tinggal dibagi 1 juta ada deh, ya, 0,025 meter persegi. Inilah jawabannya, ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama adik-adikku semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Kita geser adik-adikku semuanya, ya. Kita geser. Oke. Baik, pertanyaan yang nomor 2 adalah jika hujan turun dengan luas butir memiliki radius akar 2 per V meter, milimeter, sorry deh, ya. Jadi ini sama deh. Jadi diketahui nih nomor 2 adalah, jadi jari-jari bintik. Oh, nggak kelihatan. Oke, harus kita geser lagi adekku semuanya, ya. Oke, biar nampak. Oke, jadi diketahui di nomor 2 itu adalah jari-jari bintik hujan yang jatuh tegak lurus, ya. Oke, akar 2 per V milimeter. Oke, tetap adik-adikku, ya, kita harus mencari berapa jumlah butir hujan
yang diperlukan untuk membasahi atap tersebut. Nah, jadi kita harus memproyeksikan ya butiran tadi, luas satu butir tadi terhadap atap yang kita dapatkan tadi AR 5 mm persegi ya. Jadi satu butirnya dari bintik hujan itu adalah 5 mm persegi. Nah, sekarang kalau atapnya punya luas atap ya, kita dapatkan tadi 2,5 meter kali 4 meter ya. Kita dapatkan tadi 4 kali 2,5, kita dapatkan 10 meter persegi. Jadi untuk membasahi atap seluas 10 meter persegi butuh AR berapa? Ya kan? Oke, kita tulis. Jadi banyaknya AR adalah, banyaknya butir adalah N sama dengan luas atap dibagi AR. AR adalah luas satu butir bintik hujan terhadap garis miring tadi ya, terhadap atap. Oke, kita masukin. Jadi ini 10 meter persegi kita bagi dengan 5 mm persegi. 5 mm persegi. Kalau meter persegi kita jadikan milimeter persegi, maka kita harus kali 1 juta ya. 10 dibagi 5 kita tahu ini 2. 10 bagi 5 2. Lalu milimeter persegi kita jadikan milimeter persegi. Jadi kita masukin 10 pangkat 6 alias sejuta. Inilah jawabannya. Jadi diperlukan 2 juta bintik hujan untuk membasahi atap seluas 10 meter persegi. Oke, itu dulu adik-adikku semuanya ya. Jadi nggak terlalu sulit adik-adikku semuanya, karena penalaran matematik adalah penerapan matematik dan matematika sehari-hari dengan adik-adik semuanya ya. Jadi kita lihat tuh teori-teorinya juga nggak terlalu sulit. Teori-teori matematik yang dipakai nggak terlalu sulit ya. Bisa diketahui cos, bisa kita pakai tangan, bisa diketahui sin, bisa kita pakai yang lain ya, pembagian, penjumlahan ya, perkalian, prosentase dan lain-lain ya. Oke, jadi kita simpulkan saja penalaran matematik itu tidak sulit adik-adik ya, karena dia adalah matematika sehari-hari.